menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita ada kembali di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan malam hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan, membawa seluruh hidup ini di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan,
meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Ini kehidupan kami, biar seluruh hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, biar kuasa-Mu menguasai setiap hati, kepikiran dan seluruh hidup kami. Sehingga pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu di dalam hidup ini. Tuhan hadir bersama dengan kami, menguasai tempat ini, menguasai hati kami. Roh-Mu melawat kami, menjamah kami. Kami terima kuasa ibadah malam hari ini. Kami menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami menerima kekuatan baru di dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi nama Tuhan segala kemuliaan, pengagungan kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Biar tempat ini, gereja ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu
sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi nama-Mu kemuliaan, kejayaan. Haleluya, haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Riang dalam hadirat Engkau Tuhan kami. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Nama-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau malam hari ini. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus Tuhan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib di dalam hidup ini. Tuhan, mari Engkau berkati setiap kami, lawat kami malam hari ini, biar kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saudara bersuka cita malam hari ini. Haleluya, seberapa kita yang bersuka cita, mari kita bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Tuhan. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini sebentar, kalahkan
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala nama, amin. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada kuasa yang ajaib. Haleluya. Mari lebih lagi untuk memuji Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidup ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk kembali. Dia Yesus Tuhan, nama yang berkuasa di bumi di sorga. Haleluya, namanya membebaskan kita. Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati firman-Nya malam hari ini. Namanya memberi pengharapan, namanya memberi kepastian di dalam hidup ini. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan
dalam nama-Mu Tuhan. Ada pengharapan kami. Haleluya. Hanya nama-Mu, hanya nama Yesus, nama-Mu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Hanya nama Berikan kepastian. Hanya nama Yesus, 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 hanya nama Yesus. Sekali lagi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Mari beri sorak-sorak bagi Allah. Haleluya, haleluya. Kiranya pujian ini keluar dari hati kami sebagai pengakuan kami Bapa, bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah kepastian kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan, Engkaulah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, tidak ada nama lain selain nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Namamu berkuasa Bapa, namamu hebat. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah mengagungkan Engkau. Nama yang ajaib itu, nama yang luar biasa, nama yang masih membuat kami semua ada sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk keajaiban, kedahsyatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani, membawa kami dalam pujian penyembahan kepada Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kembalikan hikmat urapan kepada hamba-hamba-Mu. Dan kiranya Tuhan persembahan kami, pelayanan kami malam hari ini menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Setiap puji-pujian kami, penyembahan yang kami naikkan keluar dari hati kami pun menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat malam hari ini kami akan bersama-sama Tuhan untuk membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman oleh kekuatan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami semua. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Satu ayat kita akan melihat, belajar bersama dari satu pertanyaan Tuhan Yesus, ya, dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini, ayat 8 dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi mulai dari kata akan tetapi. 2, 3. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hal yang pertama yang ingin kita belajar bersama, siapa yang akan datang itu. Dikatakan di sini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang. Ini hal yang pertama dari pertanyaan, siapakah yang akan datang itu? Di sini Alkitab mencatat, Alkitab menulis Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia itu? Anak Manusia tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-11. Topik tentang Yesus terangkat ke sorga. Ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan ayat 9 saya mulai baca ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 2 malaikat menyaksikan, 2 malaikat menyampaikan kepada murid-murid yang menatap terus melihat ke langit, Yesus terangkat naik ke sorga. Murid-murid menatap melihat terus. Tiba-tiba 2 orang malaikat yang berpakaian putih berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat? Yesus ini, artinya Yesus yang telah terangkat ke sorga. Jadi garis bawahi Yesus. Jadi Anak Manusia itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan pribadi siapa-siapa itu Anak Manusia. Bukan orang Eropa, bukan. Dia bukan orang memuji, bukan. Yesus Kristus atau Mesias atau Anak Allah, itulah yang akan datang.
Nah yang kedua, pertanyaan yang kedua. Maksud dengan kata datang di sini apa? Ya. Yang dimaksudkan dengan kata datang, Bapak Ibu, sekali lagi ayat 11 dari Kisah Rasul pasal 1 tadi dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan anak manusia? Anak manusia adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dia bukan siapa-siapa. Benar, sering kita disebut ya Yehezkiel. Nabi Yehezkiel itu sering ya disebut anak manusia. Istilah anak manusia kepada dia. Tapi Yehezkiel anak manusia yang dimaksud di sini bukan Yehezkiel, bukan Nabi Yehezkiel. Atau bukan nabi-nabi yang lain. Bukan Nabi Elia. Bukan Daud. Ya. Tetapi Mesias, anak Allah di sini yang dimaksud adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, maksud kata datang di sini adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau 2000 tahun yang lalu dia datang. Ada yang berpendapat, ada yang menafsirkan bahwa kelahiran Yesus itu tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa tahun 6 sebelum Masehi. Tapi ada juga yang berpendapat tahun 1. Ya. Perhitungan Masehi dimulai kelahiran Yesus. Ya. Tapi saudara mau terserah mau tahun 6 sebelum Masehi atau 4 sebelum Masehi, yang pasti Yesus lahir ya. Ya, bulan depan kita akan rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Itu kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama. Kedatangan Tuhan pada kali yang pertama adalah Alkitab mencatat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup apa? Bukan sekedar hidup jasmani, bukan. Tetapi berbicara tentang bukan hidup biologi, ilmu tentang kehidupan, mempelajari tentang kehidupan. Tapi berbicara tentang hidup kekal. Yesus datang untuk menebus manusia. Kedatangan Yesus pada kali yang pertama kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kedatangannya untuk menyelamatkan manusia. Kedatangannya untuk menebus umat manusia. Itu kedatangannya yang pertama. Dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia dikubur untuk menggenapkan rencana Allah. 3 hari setelah itu dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Maut tidak berkuasa atas Yesus karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. 40 hari dia bersaksi kepada murid-muridnya untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia beritakan Injil, dia beritakan berita anugerah kepada murid-murid untuk membekali murid-murid. Karena sebentar Yesus akan tinggalkan mereka. Yesus akan pergi. Murid-murid perlu dilengkapi dengan firman Allah. Murid-murid perlu dilengkapi dengan kuasa Roh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, ada guna, berfaedahlah aku ketika aku pergi ke sorga.
supaya aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada kamu, gereja. Dia naik ke sorga. Tapi Bapak Ibu, seperti yang kita baca dari Kisah Rasul tadi ya, murid menatap ke langit. 2 orang malaikat berkata, apa yang kamu lihat orang-orang Galilea? Yesus yang kamu lihat ini yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Amin. Jadi pertanyaan, percayakah saudara akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Itu menjadi tanda tanya. Banyak orang Kristen yang gak percaya akan kedatangan Tuhan kembali. Banyak orang Kristen yang tidak percaya. Sehingga apa? Coba lihat Petrus, 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini Alkitab katakan akan tampil di hari-hari penghujung, di hari-hari zaman akhir akan tampil, akan keluar pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bukan hidup menuruti kehendak roh, bukan hidup menuruti kehendak Tuhan, tapi hidup menuruti keinginan hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka itu siapa? Pengejek-pengejek itu yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jadi kalau ada orang yang meragukan kedatangan Yesus yang kedua kali, saya berdoa supaya bukan bagian dari kategori orang-orang pengejek, hanya mungkin gak tahu aja. Tapi kalau sudah disampaikan masih gak tahu lagi, masih gak percaya akan kedatangan itu, jangan sampai bagian dari ayat 3. Tampil pengejek dengan ejekan-ejekan yang hidup menuruti hawa nafsu. Semua dikelola dengan hawa nafsu, semua dikelola dengan akal manusia, logika manusia. Ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, ya, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bumi masih ada. Justru perkembangan teknologi semakin luar biasa. Dulu kirim surat pakai kantor pos, kode pos 91511. Ya. Sekarang Bapak Ibu, waduh, enggak perlu lagi pakai surat. Tinggal orang bilang PC, padahal VC. Video call, sudah lihat. Wah, anak saya di Makassar. Tiap hari video call. Wah, sudah lihat.
Makanya saya sering bergurau. Lama-lama ini kayak seperti yang terjadi kayak biasa kita lihat di film-film ya yang barat itu. Tinggal lihat begini layar besar, tinggal klik. Semua sudah tampil di depan kita. Ya. Di manakah janji seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak? Ya. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan, justru semakin meningkat. Ya. Kecanggihan teknologi semua meningkat. Ya. Jalan dulu Opa almarhum datang ke Mamuju untuk rintis pelayanan di GPDI Bukit Hermon Mamuju ini. Masih lewat laut. Air perahu. 1 hari. Pagi, sore tiba di sini. Sekarang, wow. Udah pakai darat bisa, laut bisa, udara lagi bisa. Sekarang gereja-gereja tinggal bajalang saja. Masuk di gereja lain untuk cari jiwa. Menginjil, orang bilang tinggal memancing di kolam orang. Itu namanya pancuri. Haleluya. Semua sudah seperti ya semula. Yesus firman Tuhan ini oleh ilham Roh Kudus kepada Petrus. Sejak ya segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah dibinasakan, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Bukan Tuhan tidak tepati janji. Bukan Tuhan lalai dengan janjinya tentang kedatangannya kali yang kedua. Bukan Tuhan, sekali lagi bukan Tuhan lalai untuk menepati janji kedatangannya. Tetapi apa yang Tuhan katakan oleh firman Allah di sini, ya. Ayat 9, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, bukan Tuhan lalai untuk menepati janji kedatangannya kembali. Malaikat yang sampaikan kepada murid-murid yang menatap, Yesus yang terangkat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Tapi kedatangannya yang kedua, bukan lagi kedatangannya untuk menyelamatkan. Bukan lagi kedatangannya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tapi kedatangannya adalah apa? Untuk menghakimi. Ya, ayatnya yang ke-7 tadi kalau tidak salah ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dia akan menghakimi. Dia tidak datang lagi yang kedua kali untuk menyelamatkan, bukan. Dia tidak datang lagi yang kedua kali untuk menebus.
dosa-dosa umat manusia. Kembali lagi seperti disalib, enggak lagi, enggak. Tuhan datang satu kali akan berperkara dengan manusia. Haleluya. Pengkhotbah pasal 12. Ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa kewajiban setiap orang? Apa itu? Takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Tuhan tidak katakan takutlah kepada pemimpinmu, tapi takutlah akan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti dia akan tunduk sama pemimpinnya. Amin. Iya dong. Orang yang takut akan Allah dia akan tunduk pada otoritas. Pasti itu. Tapi kadang-kala, minta maaf, ketakutan kita bukan pada Tuhan, tapi kita takut sama manusia. Makanya Yesus tegur, kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh. Ya, manusia hanya dapat bunuh tubuh, tapi Tuhan dia sanggup bunuh tubuh dan jiwa. Tubuh kita mati, tapi jiwa juga binasa. Itulah sebabnya takutlah akan Allah. Dan yang kedua adalah berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. 14. Kita baca sama-sama ayat 14, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau ada yang sembunyi-sembunyi di sini, ya biasanya memang kalau orang bikin dosa itu sembunyi-sembunyi. Takut dilihat orang tuanya, takut dilihat suaminya, takut dilihat istrinya, takut dilihat manusia. Tapi kita tidak takut. Ternyata ada CCTV yang putarannya itu seluruh dunia dia lihat itu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dalam 2 Tawarik kalau tidak salah ya. 1 Tawarik atau 2 Tawarik. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia lihat kita. Di kedatangan Tuhan pada kali yang pertama untuk apa? Menyelamatkan. Untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dia naik ke surga. Dia janji akan datang kembali dengan cara yang sama. Tapi kedatangannya adalah untuk menghakimi. Untuk menghakimi manusia. Haleluya. Orang yang percaya kepada Yesus terima mahkota, terima upah yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Tapi orang yang fasik, mereka akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Itulah sebabnya seperti yang disinggung oleh evangelis Glory kemarin minggu lalu. Ya, masalah apa sih yang terbesar pada manusia? Masalah apa yang paling terbesar? Masalah tidak punya uang, masalah tidak punya pekerjaan, masalah sakit, penyakit, masalah kanker, baik kantong kering maupun kanker penyakit. Semua itu akan membawa kepada
kepada kematian. Tubuh, Alkitab katakan, berhenti dari jeri lelah mereka. Gak rasakan sakit penyakit lagi. Tidak rasakan lagi tidak punya uang. Dan seterusnya. Tapi masalah yang terbesar adalah ketika seseorang tidak punya juru selamat. Ketika seseorang tidak percaya kepada Yesus. Ini masalah paling besar. Ini masalah yang paling fatal Bapak Ibu, pemuda remaja. Sebab apa? Matinya 2 kali. Sudah mati fisik, mati tubuh, pun juga mati binasa dalam kekekalan. Dalam kekekalan bukan untuk 1-2 tahun, bukan. Seperti ada ajaran-ajaran dari yang lain itu. Ada api. Ya. Ada api ada istilahnya untuk masuk ke neraka, tapi sudah berproses di neraka, ujung-ujungnya surga. Begitukah yang dimaksud? Tidak. Purgatori, api penyucian. Enggak. Orang kaya dan orang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang bodoh itu. Dalam Injil Lukas pasal 16 saudara bisa baca di sana. Lazarus yang miskin ada dalam kekekalan di pangkuan Bapak Abraham. Tapi orang kaya yang bodoh itu, dia ada dalam kekekalan Hades, tempat penyiksaan. Untuk 1-2 tahun tidak, kekal selama-lamanya. Ini adalah persoalan yang paling serius Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan, saya perlu waspadakan hal ini. Ya. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan menghakimi umat manusia. Haleluya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apa yang Tuhan Yesus mau ketika ia datang kembali pada kali yang kedua itu? Ayat pembacaan kita tadi dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Adakah saya masih memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Ketika Tuhan datang menjemput saya, baik lewat kematian ataupun kalau saya masih hidup, Tuhan datang di angkasa, saya didapati beriman kepada Yesus. Haleluya. Tuhan gak tanya, ketika aku datang, berapa saldomu? Berapa depositomu? Berapa hektar tanahmu? Haleluya. Tapi Tuhan katakan, kalau aku datang kembali, adakah aku dapati iman di bumi? Sekali lagi, iman yang bagaimana? Yaitu iman yang percaya. Iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat dalam hidupnya. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan. Adalah pemberian dari Allah. Yang tidak ada perbuatan baik manusia sekalipun untuk dapat keselamatan itu. Enggak ada. Hanya oleh iman. Haleluya. Hanya oleh iman. Iman kepada siapa? Ya iman kepada Tuhan Yesus pasti. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Anak-anak sekolah minggu baca ini. Anak sekolah minggu baca. Siapa semua? Jesslyn, Dea, Fausto, Mantruli, ya. Remaja dan sekolah minggu remaja. Ayo baca keras-keras, ya, baca keras-keras. 2 Timotius pasal 3 ayat 15, ya. Anak sekolah minggu yang hadir malam hari ini, baca keras-keras ya. Oke, sudah dapat? Belum? Lihat di sini aja. Kata? Sudah? Lihat di depan sini. Baca semua ya, kasih keras. Nggak usah buru-buru. Nggak usah lari maraton, nggak usah. Ya, jogging saja, pelan-pelan. 2, 3. Kasih keras. Ulang. 1, tahu semua membaca toh? Oh iya sudah tahu. Iya, selalu baca Alkitab tiap hari Jumat doa tawa. 2, 3. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil ya, dari kecil makanya selalu kami didik anak-anak kami baca Alkitab mulai dari kecil. Kalau saudara yang punya anak kecil, didik anak-anak membaca Alkitab dari kecil. Baca kitab suci dari kecil. Jangan tunggu nanti dia remaja, pemuda, dewasa, sudah sih. Ya, puji Tuhan kalau masih digerakkan Tuhan untuk membaca. Usia besar. Ya, tapi dari kecil mulai. Alkitab ada peribahasa katakan Allah bisa karena biasa. Jadi kalau sudah dari kecil terbiasa, pasti gedenya, besarnya pun akan. Ya. Ingat dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh apa? Oleh iman kepada Kristus. Oleh iman kepada Yesus Kristus. Dia tuntun kita kepada apa? Keselamatan. Itulah sebabnya Yesus sampaikan. Adakah aku dapati iman di bumi? Haleluya. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong saya dan saudara. Kenapa Yesus sampaikan akan hal ini? Yesus tahu. Gereja akan hadapi tantangan. Gereja akan hadapi ujian. Ya. Gereja orang-orang percaya akan menghadapi tantangan. Ya. Yang bisa apa? Memudarkan iman
kepada Yesus. Injil Matius pasal 24 ayat 24 bisa ditampilkan. Injil Matius pasal 4 ayat 24. Mari sama-sama kita baca 2-3. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi akan tampil nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Palsu. Kalau palsu itu pasti dia akan menyerupai yang asli. Kalau bisa orang tidak tahu, sekalipun di Rabah, di Terawang, ya apalagi. Kalau bisa enggak. Tapi yang namanya palsu pasti akan ketahuan. Pasti. Haleluya. Mereka akan menyesatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga. Disesatkan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di waktu-waktu kemudian kan ada orang yang apa? Murtad. Kalau murtad itu apa? Tinggalkan iman. Menyangkal Yesus itu murtad. Hanya Tuhan katakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Gak usah jawab pertanyaan ini, jawab pada orang lain, jawab pada diri kita masing-masing. Tuhan, ketika Tuhan datang menjemput saya, apakah saya masih beriman kepada Tuhan? Apakah engkau mendapati saya tetap beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Tantangan akan memudarkan, akan membawa kita untuk hilang iman, hilang harap daripada Tuhan. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab itu hari ini kita bangkit berdiri satu ayat. Ibrani pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Haleluya. Ibrani 3 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Asal saja kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Kepada keyakinan iman kita yang semula. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin akan firman Allah. Tundukkan kepala. Anak manusia adalah pribadi Yesus sendiri. Kedatangannya
yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kedatangan Tuhan kali yang pertama, dia datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan, untuk menebus manusia dari segala dosa-dosa. Tapi kedatangan Tuhan kali yang kedua, dia datang untuk menjadi hakim yang adil. Hakim yang adil. Yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima upah. Mereka akan menerima upah. Mereka akan menerima mahkota yang abadi. Tapi mereka yang berlaku fasik, mereka yang hidup dalam kejahatan, mereka yang hidup oleh hawa nafsu dunia, mereka yang hidup oleh tipu daya dosa, haleluya, mereka akan bagian dalam kekekalan api neraka. Selama masih dikatakan hari ini, Bapak Ibu pemuda remaja, hari ini adalah hari keselamatan itu. Selama masih dikatakan hari ini, itu berarti kesempatan untuk saya dan saudara ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk meninggalkan segala hal-hal yang masih jahat. Ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia Tuhan akan meluruskan jalanmu. Haleluya, haleluya. Selama masih dikatakan hari ini, itu berarti hari anugerah Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tidak ada kesempatan lagi untuk menyesal, untuk bertobat. Seperti orang kaya yang bodoh tadi, dia menyesal. Dia mau bertobat tapi tidak bisa. Tidak ada lagi kesempatan. Di dunia ini adalah kesempatan kita untuk beriman kepada Yesus. Selama masih dikatakan hari ini, mari tetap percaya, tetap beriman, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Susah, kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami lika-liku kehidupan. Jalan yang berbatu-batu. Tantangan. Tapi ada firman. Ada Roh Kudus. Asal engkau tetap teguh berpegang pada keyakinan imanmu yang semula itu. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus mempertanyakan, apakah iman sejati masih akan dia temukan ketika dia datang pada kali yang kedua? Hal ini mengingatkan saya dan saudara bahwa iman kita bisa pudar jika manusia kita tidak hidup dalam hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari bangun iman, bangun rohanimu kepada Tuhan.
Sebab berat tantangan yang kita hadapi Bapak. Berat pengaruh. Dosa kiri kanan muka belakang atas bawah. Terus datang. Supaya sekiranya mungkin umat-umat pilihan itu disesatkan. Jatuh. Hilang iman. Kalau kita tidak bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun kerohanian kita, membangun iman yang teguh itu. Kita bisa terseret dengan arus dunia ini. Dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai rohani dan kebenaran dapat menjadi tantangan bagi kita umat yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dunia ini sementara. Nilai-nilai kerohanian itu. Mari katakan dalam hatimu, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama
sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Nama yang menyelamatkan kita. Nama yang telah menebus kita. Haleluya. Nama yang telah memberi kepastian kepada saya dan saudara. Nama yang telah memberkati kita. Nama yang telah menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Firman Tuhan telah datang kepada kami malam hari ini. Bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang akan datang kembali pada kali yang kedua. Untuk menjadi hakim bagi umat manusia. Engkau menjadi hakim bagi seluruh umat manusia alam semesta ini. Baik dari Adam sampai kepada orang yang terakhir. Kau akan menjadi hakim bagi umat manusia. Yang percaya kepada Engkau. Yang kau dapati iman sejati dalam hidupnya sampai engkau datang pada kali yang kedua. Engkau akan berkata kepada mereka, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Haleluya. Dan kepada mereka yang tidak didapati iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mati. Mereka akan binasa dalam api kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami Bapa. Ketika Engkau dapati, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami ada dalam iman kepada Engkau Tuhan Yesus. Bukan dengan kemampuan kuat kami Tuhan mempertahankan iman ini. Tapi oleh firman, oleh Roh Kudus yang akan memampukan kami semua. Terima kasih untuk firman kebenaran yang telah kami baca, renung, dengarkan pada malam hari. Materaikan dalam tanah hati kami masing-masing. Supaya firman ini akan berakar. Firman ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah roh dalam setiap kehidupan kami Bapak. Untuk kami aplikasikan. Untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Yang juga sedang haus akan anugerah. Haus akan keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadikan kami semua terang. Jadikan kami semua alat di dalam tangan Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kediaman kami. Ke tempat aktivitas kami sehari-hari. Di sana pun kami akan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Dari anak kecil, haleluya, remaja, pemuda, sampai kami orang-orang tua yang ada diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Dengan iman kami yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Haleluya. Kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu tantangan. Kami tahu pengaruh. Dunia akan selalu mencoba untuk mengikis. Mencoba untuk mempengaruhi kami.
mencoba untuk kami undur dari iman. Tapi Tuhan, sekali lagi, oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, kami akan tetap teguh. Kami akan tetap berpegang teguh kepada iman. Haleluya. Haleluya. Kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati umat-umat dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan, di sana pun sekali lagi mereka menjadi berkat. Bukan sekedar mereka beraktivitas sibuk dalam kesibukan mereka. Tapi di sana mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka alami Tuhan di tempat bekerja mereka. Dan orang-orang juga alami Tuhan lewat kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang bergumul mungkin dengan sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit, alami kesembuhan. Alami pemulihan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Fisikmu, tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan. Tubuhmu disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang membutuhkan Tuhan pertolongan, kau akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan kejahatan-kejahatan, yang masih terikat dengan hal-hal dunia ini, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya engkau mendapatkan gereja yang kudus. Gereja yang layak untuk masuk dalam pernikahan kudus anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengar pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan, firman-Mu yang menegur kami. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu, baik yang mengikuti ibadah ini di dalam gedung ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun. Mereka yang melihat, menyaksikan siaran live streaming kami di Facebook, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Apa yang kami tabur, kami percaya kami pasti akan menuai sesuai dengan janji-janji firman. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkati apa yang kami usahakan, apa yang kami kelola. Diberkati apa yang tidak menyimpang dari firman-Mu Tuhan. Dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita beri korban syukur kita. Sambil korban syukur dijalankan, kita nyanyikan serukan namanya. Raja segala raja.
duduk kembali. Terima kasih buat korban persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mendengarkan pengumuman sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, ujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian pemuda remaja di gereja. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Hans Mungtuan. Musik Elsa, Gusti, Gideon, dan Stephen. Singers Bapak Otniel Amba, Bapak Medi, dan Bapak Yonas. Rebana, Amora, Angel, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Herman Bahar dan Bapak Justinus Yetma. Aser, Bapak Ibu Binton Sihombi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Meini Sariang. Musik Elsa, Gusti, Kenzo, dan Stefan. Singers Saudari Tere, Saudara Willy, dan Saudari Kita. Rebana, Vena, Rereng, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudara Immanuel dan Saudara Emol. Aser, Saudari Indria Purnama dan Saudari Nila Kristi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Itu pengumuman kita sepekan, kemudian pengumuman tambahan. Besok hari Senin, jaringan doa wanita di Gereja Kristen Indonesia GKI, tetangga ya sebelah, jam 5 sore. Jadi besok jaringan doa wanita ya, wanita ini bukan hanya ibu-ibu saja ya, semua wanita yang tergerak untuk berdoa. Mari berkumpul di Gereja Kristen Indonesia atau GKI jam 5 sore. Kemudian hari Kamis jam berapa itu? Setengah empat sore, ibadah Pelwap wilayah Mamuju. Mungkin ada yang bertanya, apa Pelwap? Pelayanan Wanita Pantai Kosta. Jadi ibadah Pelwap wilayah Mamuju di GPDI Yesua Hamasia Sondoang. Kalau Kamansi, jadi lebeng naik ke atas sedikit ya. Jam 3:30 sore. Jadi ibu-ibu yang biasa datang ini, mari berkumpul bersama di Pastori. Kita berangkat bersama-sama mengikuti ibadah Pelwap wilayah.
Dan tidak ada pengumuman lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Oh iya, bendahara katanya. Serahkan kepada bendahara panitia Natal. Hanya mau menginformasikan dana Natal kita yang sudah dikumpulkan melalui janji iman dan basar yang kemarin kita sudah lakukan sebanyak 3 kali ya. Dari janji iman itu puji Tuhan terkumpul dana sebesar Rp30.300.000 dan keuntungan dari basar kita 3 kali itu ada Rp7.670.000. Jadi total dana kita itu sudah Rp37.970.000 dari kebutuhan kita sekitar 40 juta ya. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Saya kembali mengundang Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang masih rindu untuk berpartisipasi, mau memberikan janji iman, seberapa saja yang digerakkan oleh Tuhan. Silahkan mengambil amplop janji iman, memasukkan ke dalam kotak janji iman atau diserahkan langsung kepada kami. Kami masih tetap membutuhkan dana karena ada beberapa alat yang akan kita ganti, termasuk LCD kita ya. Kalau agak di belakang kayak tidak kelihatan hurufnya ya. Jadi mungkin itu juga akan kita ganti. Kita tetap membutuhkan dana untuk Natal dan penggantian beberapa alat musik dan LCD kita. Mungkin itu saja pengumuman dari saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, terima kasih buat Bendahara Panitia Natal. Jadi saudara sisipkan dalam doa saudara, Bapak Ibu saudara-saudari semua, buat Natal kita, Natal jemaat kita 17 Desember bulan depan, tinggal 1 bulan, ini hari tanggal 17, 1 bulan lagi ya. Setiap saudara berdoa, sisipkan di dalam doa saudara Natal kita semuanya Tuhan. Tolong berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir malam hari ini. Saya percaya berkat ibadah kita terima malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bertepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan. Nama-Mu berkuasa di dalam hadirat-Mu.
hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Bapa yang sudah memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu yang terkecuali. Tapi semua kembali dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya kuasa firman-Mu menjadi jaminan bagi kami. Bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap korban persembahan bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biar kiranya umat-Mu yang kembali ke rumah dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, sehingga di sepanjang malam ini kami semua dapat beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Lepaskan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu, sehingga semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.